Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Selamat memasuki hari baru yang Tuhan anugerahkan, di mana di dalamnya ada tanggung jawab yang Dia embankan. Semangat mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, tetap bersandar pada Dia sumber kekuatan kita semua. Hari ini kita bersukacita bersama dengan Nyonya Nimas Puspitasari Sekpal 4 dan Saudara Nelson Alphonse Abilo Sekpal 6 yang berulang tahun kelahiran. Juga sukacita hidup dirasakan oleh Bapak A.M. Sianipar bersama Ibu Eti Justiana Saragi Sekpal 6 dan Bapak Ferdinand Shenan Lendeng dan Ibu Anissa Dwi Tiasanti Sekpal 4. Selamat ulang tahun perkawinan dan selamat ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati ibu bapa, saudara sekalian dalam kebersamaan dengan keluarga saat merayakan sukacita hidup yang Ia berikan. Mari sehati kita berdoa di pagi hari ini sebelum membaca bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin duduk diam di seputar firman-Mu. Ada kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memberikan kami pengertian yang baik dan benar. Sehingga kami hadir sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan dan juga kehadiran kami di kehidupan hari ini. Kami melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami berkenan di mata-Mu dan menjadi berkat bagi sekeliling. Dalam kasih Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sabda firman-Nya yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 20 yang menyatakan, setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Apa yang terjadi setelah menerima dua loh batu yang berisi hukum Tuhan? Musa bersama Yosua turun dari Gunung Sinai menjumpai umat Israel. Musa, demikian juga dengan Yosua, mendengar dan melihat orang-orang Israel dengan sangat meriah menyanyi dan menari. Mereka menyanyi dan menari bukan dalam rangka menyambut Musa, bukan juga dalam rangka memuji menyembah Allah, tetapi
tarian dan nyanyian itu dalam rangka ritual penyembahan patung anak lembu emas. Israel telah mengecewakan Musa, terlebih mengecewakan Allah. Ketidaksabaran Israel menunggu Musa telah menjerumuskan mereka jatuh ke dalam dosa. Jelas, Musa marah besar. Musa marah dan bertindak menghancurkan patung anak lembu emas dengan 2 loh batu. Tindakan Musa ini bermakna menegur Israel bahwa mereka telah menyimpang dan berada dalam krisis iman. Yang kedua, kemarahan Musa menunjukkan kepada Israel bahwa patung anak lembu emas itu tidak punya kuasa. Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa dalam hidup mereka. Dan 2 loh batu yang berisikan hukum Tuhan dihancurkan Musa sebagai lambang bahwa mereka telah menghancurkan dan melanggar hukuman Tuhan. Kemarahan Musa bukan membawa Israel pada kebinasaan, tetapi justru membawa mereka kepada berkat Allah. Maksudnya, kemarahan Musa ini bertujuan untuk menyelamatkan Israel dari kebinasaan dosa. Kemarahan yang menghadirkan berkat inilah yang harus kita nyatakan ketika diperhadapkan dengan penyimpangan dan penyesatan yang ada di sekitar kita. Kemarahan yang menghadirkan berkat itu dibangun berdasarkan kasih Allah dan kebenaran firman-Nya, bukan dilandasi oleh dosa, kebencian, atau fitnah. Kekasih-kekasih Tuhan, sehati kita berdoa di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah menjadi pembelajaran bagi kami. Tuntun pimpinlah langkah-langkah hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak berjalan di jalan yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini diterangi oleh kebenaran firman-Mu, dan juga hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling. Berkati kami dalam usaha pekerjaan, berkati dalam pelayanan, demikian juga dengan anak cucu kami, berkati mereka dalam pendidikan, pergaulan mereka, serta berkati mereka juga dalam tumbuh kembang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.